Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul NIM dan 1195357, kelas CPC 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung tiang bor berdasarkan standar penetrasi tes atau SPT dan hasil reaction file. Latar belakang masalah itu, fondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh fondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan bantuan yang terletak di bawahnya. Fondasi juga merupakan sebagai bagian dari suatu struktur yang mengalami kontak langsung dengan lapisan tanah. Ada beberapa jenis fondasi yang digunakan untuk struktur bangunan seperti contoh salah satunya adalah fondasi Broadfield oleh Joseph E. Bowles 1991. Tujuan penelitiannya itu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi dari dukung terhadap fondasi khususnya tiang bor tunggal. Konsep-konsep penerapan fungsi disiplin ilmu teknik sipil di lapangan dilakukan dengan tujuan mengetahui nilai daya dukung di lokasi penelitian berdasarkan analisis menggunakan metode Merhoff dan metode Press and O'Neill 1989. Membandingkan nilai daya dukung berdasarkan standar penetrasi tes atau SPT dan reaction file. Selanjutnya mengetahui hasil kapasitas penurunan tiang berdasarkan static loading test di lapangan menggunakan reaction file. Fondasi berfile merupakan fondasi tiang yang pemasangan fondasi berfile ke dalam tanah dilakukan dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran. Dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Selanjutnya itu pendidikan lapangan dengan uji standar penetrasitas atau SPTM. Pada dasarnya, kegiatan pendidikan tanah di lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nilai N, di mana nilai N ini untuk menentukan daya dukung dalam perhitungan tiang profile sehingga dapat ketentuan apakah dengan hasil daya dukung ini bisa menambah beban yang ada di atasnya atau tidak. Tersebut bisa dalam keadaan terganggu atau distribut maupun tak terganggu atau undistribut. Kegiatan pengujian standar penetrasi atau SPT yang dilakukan bertujuan untuk menentukan daya dukung dengan kondisi terganggu atau distribut, kemudian dicari nilai N rata-rata lalu diperhitungkan dengan menggunakan metode, salah satunya adalah metode Merhoff. Selanjutnya itu kegunaan standar penetrasitas atau SPT. Yang pertama, untuk menentukan kedalaman dan terbal masing-masing lapisan tanah tersebut. Kemudian alat dan cara operasi relatif sederhana. Selanjutnya untuk mencari nilai N yang akan dijadikan sebagai perhitungan dalam menentukan daya dukung. Selanjutnya itu contoh tanah terganggu dapat diperoleh untuk identifikasi jenis tanah sehingga identifikasi pot geser dan deformasi tanah dapat diperkirakan dengan baik. Kemudian metode perhitungan daya dukung. Pertama itu metode Merhoff. Kapasitas limit yang dapat dihitung secara empiris dari nilai N hasil uji SPT dengan N adalah nilai N rata-rata yang dihitung dari 8D di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang. Sedangkan LB per D adalah rasio kedalaman yang nilainya dapat kurang dari LD per D, L per D bila tanahnya berlapis-lapis. Nah, untuk tahanan ujung tiang dengan memperhatikan faktor kedalaman, Merhoff 1976, metode division 1972. Nah, dalam metode division 1972, metode batas opsi mungkin yang terbaik yang dikenal secara luas. Metode ini disusun oleh division sebagai beban yang sesuai dengan pergerakan di mana melebihi tekanan elastis yang diasumsikan sebagai volumeter bebas dengan suatu nilai 0,15 inci dan suatu faktor sepadan dengan ukuran diameter tiang yang dibagi oleh 120. Kegagalan beban didefinisikan sebagai beban yang mendorong untuk membantu sebuah deformasi yang sama pada penyajian akhir dari
Tekanan tiang elastis sebuah deformasi yang sejajar dari pencermin tekanan tiang elastis untuk presentasi diameter tiang. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.